Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amar Hanif. Di sini saya sebagai pemandu kalian pada pembahasan latihan soal UAS Akuntansi Manajemen. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini ada latihan soal nomor 1. PT Sejahtera bersama dihadapkan pada dua proyeksi investasi, yaitu investasi A dan investasi B. Berikut adalah data penunjang pada kedua investasi tersebut. Nah, di sini ada keterangan yang dimana ada jumlah investasi dan juga laba operasi. Dan di sini ada investasi A dan investasi B, yang dimana jumlah investasi A itu $150.000 dan jumlah investasi B $100.000. Dan laba operasi investasi A $25.000 dan laba operasi investasi B $20.000. Pertanyaannya, perusahaan memiliki aktiva operasi sebanyak $600.000 dan laba operasi perusahaan yaitu $80.000. Melalui investasi PT Sejahtera mengharapkan mendapatkan keuntungan minimal 13%. Melalui investasi di atas, manakah investasi yang paling baik yang akan dipilih? Baik, kita langsung masuk aja ke materinya. Pertama-tama kita mencari tahu dulu investasi A terlebih dahulu, yang dimana kita mencari laba operasi, aktiva, dan ROI. Nah, di sini untuk mencari laba operasi yaitu dengan cara menjumlahkan laba operasi perusahaan ditambah dengan laba operasi investasi A, yang dimana laba operasi perusahaannya itu $80.000 ditambah dengan laba operasi investasi A-nya itu $25.000, yang dimana kita mendapatkan hasil $105.000. Selanjutnya kita mencari aktiva, yang dimana untuk mencari aktiva itu kita harus menjumlahkan aktiva operasi ditambah dengan jumlah investasi A, yang dimana aktiva operasinya itu adalah $600.000 ditambah dengan $150.000, yang dimana kita mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut, $750.000. Nah, yang terakhir kita mencari ROI dari investasi A. Nah, untuk mencari ROI ini kita tinggal membagikan aja laba operasi dibagi dengan aktiva lalu dikalikan dengan 100%, karena kita mencari persentase dari si investasi tersebut. Yang dimana di sini ada $105.000 dibagi dengan $750.000 dikali dengan 100%, yang dimana kita mendapatkan hasil 14%. Setelah kita mencari investasi A, kita juga memerlukan mencari investasi B, yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita mencari laba operasi, aktiva, dan ROI sebagai berikut. Laba operasinya $80.000 ditambah dengan $20.000 sama dengan $100.000. Aktivanya $600.000 ditambah dengan $100.000 sama dengan $700.000. Dan yang terakhir ada ROI $100.000 dibagi dengan $700.000 dikali dengan 100%, yang mana kita mendapatkan hasil 14,28%. Setelah kita mencari investasi A dan investasi B, kita tinggal menjumlahkan saja investasi A dan juga investasi B. Kita mencari laba operasi, aktiva, dan ROI. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal tambah-tambahin aja gitu ya teman-teman. Laba operasi tinggal laba operasi perusahaan ditambah dengan laba operasi dari investasi A dan juga investasi B, yang dimana di sini ada $80.000 ditambah dengan $25.000 ditambah dengan $20.000, yang dimana kita mendapatkan hasil $125.000. Selanjutnya kita mencari aktiva. Di sini ada $600.000 ditambah dengan $150.000 ditambah $100.000 sama dengan $850.000. Dan yang terakhir, kita mencari ROI
Di sini $125.000 dibagi dengan $850.000 dikali 100%, sama dengan 14,70%. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari investasi A, investasi B, dan keduanya, kita membuat bagan atau kolom gitu ya teman-teman, yang dimana di sini ada keterangannya, ada laba operasi, aktiva dan ROI, dan juga investasi A, investasi B, dan memilih keduanya, dan juga tidak memilih keduanya. Kita tinggal masukin aja teman-teman. Mulai dari laba operasi, aktiva, dan ROI, $105.000, investasi A, $750.000, 14%, dan selanjutnya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan jawaban gitu ya teman-teman. Jadi, berdasarkan data tersebut, manajer akan memutuskan berinvestasi pada kedua proyeksi karena dapat meningkatkan ROI dari 13% menjadi 14,7%. Dan jika memilih salah satu di antara investasi A dan B, maka manajer akan memilih investasi B dikarenakan ROI-nya yang lebih besar. Baik, langsung kita masuk aja ke latihan soal selanjutnya. Di sini ada pabrik hoodie ABC memiliki kapasitas produksi sebanyak 10.000 unit untuk diimpor. Berdasarkan data penjualan bulan lalu, pabrik tersebut hanya mampu menjual sebanyak 5.000 unit. Namun, bulan ini perusahaan mendapatkan tawaran pembuatan hoodie custom sebanyak 2.000 unit. Namun, dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga biasanya, yaitu seharga $150. Padahal biasanya dijual dengan harga $250. Berikut adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Yang pertama mulai dari biaya variabel per unit, yaitu $30, biaya produksi tetap $12.000, biaya penjualan per bulan $8.000. Namun, jika perusahaan menerima tawaran tersebut, pabrik diharuskan untuk membeli tambahan alat sablon, sehingga dikenakan biaya tambahan sebesar $5.000. Pertanyaannya yaitu adalah jika Anda manajer pabrik hoodie tersebut, keputusan apa yang akan Anda ambil? Langsung kita masuk aja ke cara pengerjaannya ya teman-teman. Di sini kita membuat diketahuinya dulu aja lah ya. Biaya variabel per unit $30, biaya produksi tetap $12.000, biaya penjualan per bulan $8.000, dan biaya tambahannya $5.000. Setelah kita mencari tahu diketahuinya berapa, kita langsung bikin kolom gitu ya teman-teman, biar memudahkan kita juga untuk menjumlahkan. Di sini ada keterangan yang mencakup pendapatan, biaya variabel per unit, margin kontribusi, biaya sablon, dan total. Dan di sini ada menerima, menolak, dan perbedaan keuntungan jika menerima. Nah, di sini kita mulai dari mencari tahu jawaban dari pendapatannya itu berapa. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja gitu ya teman-teman. 2.000 dikali 150 sama dengan $300.000. Selanjutnya, biaya variabel per unit 2.000 unit dikali dengan $30 sama dengan $60.000. Selanjutnya, margin kontribusinya $240.000. Selanjutnya, biaya sablon $5.000. Dan totalnya yaitu sebagai berikut. $235.000. Jadi di sini kita bisa simpulkan, jika manajer mengambil keputusan dengan menerima tawaran tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $235.000. Baik, di sini kita masuk ke latihan soal yang nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada pabrik air minum segar memiliki banyak sekali divisi. Di antaranya adalah divisi SDM dan divisi IT. Berikut adalah data produksi dan penjualan, yang dimana keterangannya mencakup penjualan, harga, biaya variabel yang mencakup produksi dan penjualan, dan biaya tetap. Dan di sini ada keterangan di mana divisi SDM dan juga divisi IT, mulai dari penjualan divisi SDM 6.000 dan divisi IT adalah 3.000.
Dan harga dari divisi SDM adalah $250 dan divisi IT $300. Dan biaya variabel dari produksi dan penjualan dari divisi SDM adalah $50 dan $25.000. $25. Dan biaya variabel produksi dan penjualan dari divisi IT adalah $70 dan $30. Yang dimana biaya tetapnya itu adalah $130.000 dan $100.000. Pertanyaannya, divisi IT bermaksud untuk menjual salah satu program yang mereka miliki pada divisi SDM dengan menghindari biaya distribusi sebesar $25. Sedangkan divisi IT bermaksud untuk membeli program tersebut dengan harga yang lebih rendah, sehingga disepakati harga yaitu $230. Hitunglah proyeksi laba yang diperoleh masing-masing divisi dan apakah harga negosiasi tersebut dapat disepakati. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya aja gitu ya teman-teman. Di sini kita mencari tahu sebelum negosiasi, yang dimana awal-awal kita mencari penjualan mulai dari SDM dan juga IT, yang dimana kita tinggal mengkalikan aja gitu ya teman-teman. 6.000 dikali dengan 250 yang menghasilkan 1,500 juta ribu rupiah, dan 3.000 dikali dengan 300 yang dimana menghasilkan 900.000 yang mentotalkan jadi 2.400.000. Selanjutnya kita mencari harga pokok penjualan. Ini juga tinggal mengkalikan aja gitu ya teman-teman. 6.000 dikali 50 dan juga 3.000 dikali 70. Yang dimana kita mendapatkan hasil 300.000 dan 210.000. Yang dimana kita mendapatkan total 510.000. Selanjutnya kita mencari beban penjualan. Yang dimana kita juga tinggal mengkalikan saja. 6.000 dikali 25 dan 3.000 dikali 30. Kita mendapatkan hasil 150.000 dan 90.000. Dengan total yaitu sebesar 240.000. Dan kita mendapatkan hasil dari margin kontribusi yaitu 1.050.000 dan 600.000. Yang dimana totalnya yaitu sebesar 1.650.000. Dengan biaya tetap 130 dan 100.000 dengan total sebesar 230.000 dan laba rugi 920.000, dan dari SDM dan dari IT itu sebesar 500.000 yang totalnya itu sebesar 1.420.000. Selanjutnya kita mencari tahu dari harga transfer dan negosiasi dan juga biaya tetap tahunan gitu. Yang dimana kita sudah ketahui sama-sama harga penjualan per unit yaitu sebesar 250 dan 250 ya benar. Dan mulai dari harga transfer negosiasi yaitu sebesar 230, unit penjualan SDM 6.000, unit penjualan IT 3.000, dan sisa unit penjualan SDM dengan harga normal yaitu 3.000. Lalu selisih harga normal dengan harga transfer yaitu sebesar 20. Dan biaya produksi setelah penyesuaian yaitu sebesar 50. Yang dimana di sini yaitu biaya produksi IT. Lalu selanjutnya kita mencari tahu dari penjualan, tinggal dikalikan saja gitu ya teman-teman. 3.000 dikali dengan 250. Yang kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 750.000, dan di bawahnya juga sama gitu, tinggal dikalikan saja 3.000 dikali dengan total dari internal yaitu 230, yang dimana kita mendapatkan hasil sebesar 690.000 dengan total sebesar 1.440.000. Dan di sini setelah negosiasi kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan keterangan penjualan dari SDM, IT dan total mulai dari SDM 1.440.000 dan IT 900.000 dengan total 2.340.000. Dan selanjutnya harga pokok penjualan dari SDM 300.000 dan dari IT 150 dengan total 450.
Selanjutnya beban penjualan dari SDM 75.000 dan dari IT 90.000 dengan total 165.000. Selanjutnya margin kontribusi sebesar 1.065.000 dan dari IT 660.000 dengan total sebesar 1.725.000 dan biaya tetap dari SDM 130.000 dan dari IT 100.000 dengan total 230.000. Dan kita mendapatkan hasil raba atau rugi dari mulai SDM 935.000 dan dari IT 560.000 dengan total yaitu 1.495.000. Baik, langsung kita lanjut ke latihan soal yang nomor 4. Di sini ada perusahaan jeruk segar memiliki 3 kualitas jeruk, yaitu kualitas A, digunakan untuk pembuatan minuman serbuk, dijual dengan harga 100.000 per kemas 150 gram dengan biaya produksi 20.000 rupiah. Sedangkan kualitas jeruk B dan C dibuat untuk menjadi minuman kemasan cair 200.000 rupiah per 2 liter dengan biaya produksi 100.000 rupiah. Namun ternyata perusahaan jeruk segar mendapat tawaran untuk menjual selai jeruk yang akan menggunakan jeruk kualitas C dengan harga Rp350.000 per 3 liter dan mendapat biaya tambahan sebanyak Rp70.000 per kemasan. Jumlah jeruk kualitas A sebanyak 100 kg, kualitas B 150 kg dan kualitas C 150 kg. Pertanyaannya, jika Anda menjadi manajer jeruk segar, kira-kira apa langkah yang Anda ambil? Nah, di sini kita mencari tahu dulu dari produk A terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Di sini ada harga jual per kemasan 150 gram yaitu 100.000 dan biaya produksi 20.000. Nah, di sini margin kontribusi per kemasan kita tinggal kurangin aja gitu ya teman-teman. 80.000 150 gram yang dimana 1000 gramnya itu dibagi dengan 150 gram 150 gram sama dengan kita mendapatkan hasil 6,67. Selanjutnya di sini kita ada margin kontribusi per kilogramnya dari produk A yaitu 533.600. Selanjutnya jeruk tersebut per kilogramnya di sini ada 100 tinggal tambahin aja gitu ya teman-teman. 6,67 dikali 80.000 sama dengan 533.600. Maka untuk jeruk A kita mendapatkan hasil 53.360.000 dan total marginnya itu sebagai berikut. 533.600 dikali dengan 100 dan kita mendapatkan hasil untuk jeruk A itu sebagai berikut. Setelah kita mencari produk A, kita juga mencari kualitas dari B dan juga C yang digunakan untuk minuman cair 1 kilogram menghasilkan yang dimana 1 kilogram itu menghasilkan 2 liter. Nah, di sini keterangannya harga jual per 2 liter itu adalah 200.000. Biaya produksinya itu adalah 100.000. Margin kontribusi per 2 liternya itu adalah 100.000. Margin kontribusi per kilogramnya itu yaitu 2 liter, sebanyak 2 liter yaitu 100.000. Dan jeruk yang tersedia kualitas B dan C itu adalah 150. Nah, di sini kita tinggal menghasilkan aja teman-teman dari si margin kontribusi per kilogramnya gitu yang dimana kita mendapatkan hasil 100.000 dikali dengan 150 yang dimana kita mendapatkan hasil 15 juta rupiah. Selanjutnya setelah kita melewati cara sebelumnya, kita juga mencari jeruk dari kualitas C gitu yang dimana di sini keterangannya ada harga jual per 3 liter, biaya tambahan produksi per kemasan, margin kontribusi
dan juga margin kontribusi total. Yang dimana harga jual per 3 liternya itu adalah 350.000. Dan di sini biaya tambahan produksi per kemasan 70.000. Margin kontribusi per 3 liternya 280.000. Margin kontribusi per liter 280.000 dibagi dengan 3 sama dengan kita mendapatkan hasil 93,333 sekian. Lalu di sini margin kontribusi per kilogramnya per unit, margin kontribusi per kilogram yaitu 2 liter yaitu 180,667 ribu. Jeruk C, di sini ada jeruk C ada sebanyak 150. Nah, kita tinggal untuk mencari kontribusi total, kita tinggal mengkalikan aja harga dari total dari margin kontribusi per kilogram dengan jeruk C, banyaknya jeruk C 186,667 dikali 150 sama dengan yang kita akhirnya mendapatkan hasil 28 juta rupiah. Setelah kita menghitung gitu ya teman-teman, kita mendapatkan kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis sebelumnya, maka sebaiknya perusahaan memproses lebih lanjut apel menjadi selai jeruk karena menghasilkan keuntungan sebesar 28 juta dibandingkan keuntungan yang digunakan untuk minuman cair dalam kantong yang menghasilkan keuntungan hanya sebesar 15 juta. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan latihan soal UAS akuntansi manajemen. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.